Halo semua, perkenalkan saya Olga Adibasya Miliala dengan NIM 2505010028. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen dan memori komputer. Nah, jadi komponen komputer ini adalah bagian komputer yang bekerja sama agar komputer berfungsi dengan baik. Dalam komponen ini terbagi menjadi 3 jenis. Untuk yang pertama itu ada hardware atau perangkat keras. Yang kedua itu ada software atau perangkat lunak. Dan yang terakhir ketiga itu ada brainware atau pengguna. Oke, kita masuk di yang pertama. Itu ada hardware atau perangkat keras. Jadi perangkat keras ini adalah komponen komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung. Dalam hardware ini itu terbagi menjadi beberapa komponen gitu. Yang pertama itu ada CPU atau Central Processing Unit. CPU ini bisa dibilang otaknya komputer yang bisa mengolah data dan menjalankan instruksi dari pengguna atau program gitu. Nah, untuk yang kedua itu ada motherboard. Motherboard ini itu bisa dibilang juga sebagai wadah atau papan utama untuk semua komponen komputer, mulai dari CPU, RAM, kartu grafis, dan yang lainnya. Itu dipasang dan saling terhubung gitu. Nah, untuk yang ketiga itu ada hard disk atau SSD. Hard disk ini adalah media penyimpanan permanen yang bertugas untuk mengolah semua data, program, dan sistem operasi komputer gitu. Yang keempat itu ada power supply. Nah, power supply ini dia perangkat atau komponen yang mengubah dari arus listrik menjadi tegangan yang sesuai dengan komponen komputer. Untuk yang kelima itu ada monitor. Nah, monitor ini bertugas untuk menampilkan hasil proses komputer ke dalam bentuk visual. Contohnya seperti teks, gambar, dan video. Untuk yang ke-6 itu ada GPU atau panjangannya Graphics Processing Unit. Jadi GPU ini dia bertugas untuk mengolah dan menampilkan grafis ke monitor gitu. Baik, kita masuk di yang ke-7. Nah, yang ke-7 ini itu ada keyboard atau perangkat input. Jadi keyboard ini adalah perangkat input yang bisa memasukkan berupa data gitu. Mulai dari huruf, angka, dan teks apapun gitu, atau simbol apapun. Untuk yang ke-8 itu ada mouse. Nah, mouse ini juga termasuk ke dalam perangkat input. Mouse ini bertugas atau digunakan untuk menggerakkan kursor dan memilih objek di layar gitu. Jadi untuk yang ke-9 itu ada kipas pendingin atau cooling system. Kipas pendingin ini bertugas untuk menstabilkan agar komputer tidak terlalu panas. Baik, kita lanjut ke memori komputer. Nah, jadi memori komputer ini itu ada memori utama. Nah, dalam memori utama ini itu terdiri dari 2 jenis.
yaitu RAM dan ROM. Untuk yang RAM atau Random Access Memory itu adalah bisa dibilang memori utama komputer yang menyimpan data dan menjalankan instruksi sementara saat komputer digunakan, saat komputer lagi dipakai gitu contohnya. Untuk yang kedua itu ada ROM atau Read Only Memory. Nah, jadi yang ROM ini itu adalah memori permanen yang menjalankan instruksi dasar saat komputer pertama kali digunakan. Oke, kita lanjut di memori sekunder. Nah, memori sekunder ini itu terdiri dari 3 jenis media penyimpanan gitu. Yang pertama ada hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan permanen untuk sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna. Jadi untuk yang kedua itu ada flash disk. Jadi flash disk ini media penyimpanan portable yang berbasis USB gitu. Untuk yang ketiga itu ada CD, Blu-ray atau biasa disebut orang DVD. Itu media penyimpanan optik bisa dibilang ya, optik yang berbentuk seperti cakram gitu, kayak bulat gitu dia. Nah, untuk yang terakhir itu ada software dan brainware. Nah, jadi software atau perangkat lunak ini adalah kumpulan program atau instruksi yang dapat membuat komputer untuk menjalankan tugas tertentu gitu. Untuk yang brainware itu bisa dibilang kita sebagai manusia yang dapat menjalankan dan menggunakan perangkat keras serta perangkat lunak dari sebuah komputer gitu. Baik, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa komputer itu terdiri dari beberapa komponen penting yang saling bekerja sama. Perangkat keras itu berfungsi sebagai alat fisik untuk memproses data. Perangkat lunak itu sebagai pengatur jalannya sistem, dan brainware sebagai pengendali utama atau pengguna komputer. Selain itu, memori komputer memiliki peran penting sebagai tempat penyimpanan data, baik sementara maupun permanen, agar komputer dapat bekerja dengan cepat dan efisien. Jadi, tanpa adanya komponen dan memori yang saling mendukung, komputer tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita tentang komponen dan memori komputer. Terima kasih. Kita sudah di penghujung materi. Terima kasih juga sudah menonton video ini, dan jikalau saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.